Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Hadir semua ya. Baik, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang hukum qalqalah, yaitu bacaan yang memantul tatkala kita membaca Al-Qur'an. Di sini kira-kira anak-anak sudah ada yang tahu belum apa itu qalqalah? Nah, qalqalah adalah yaitu bacaan yang dipantulkan atau menggema. Saat membaca huruf qalqalah yang bersukun, suara tidak berhenti mati, akan tetapi suaranya itu dipantulkan yang menghasilkan pantulan bunyi ringan. Dan ketika apa saja bacaan itu harus dipantulkan. Nah, ini teman-teman, ada 5 huruf qalqalah. Dan kalau ada 5 huruf qalqalah yang dimana ketika kita membaca salah satu huruf tersebut, ketika huruf tersebut disukun maka harus dipantulkan. Yaitu yang pertama ada huruf qaf. Kita ulangi. Kemudian to. Kemudian huruf ba. Kemudian ada huruf jim. Setelah itu ada huruf dal. Nah, jika teman-teman membaca Al-Quran kemudian menjumpai salah satu dari kelima huruf ini yang disukun di tengah-tengah bacaan, maka cara membacanya harus dipantulkan. Kemudian qalqalah itu terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada qalqalah sugro, kemudian ada qalqalah kubro. Nah, yang pertama ini ada qalqalah sugro atau qalqalah ringan, yang dimana ketika kalian menjumpai salah satu dari 5 huruf ini, kalian memantulkan suaranya tidak tebal tapi tipis. Ketika dipantulkan secara tipis ketika salah satu dari kelima huruf tadi disukun dan posisinya berada di tengah kata, maka dibaca dengan dipantulkan secara ringan. Kemudian qalqalah kubro yaitu qalqalah yang cara membacanya dipantulkan dengan kuat. Posisinya di mana? Jika kalian membaca Al-Quran kemudian menjumpai salah satu dari 5 huruf qalqalah yang disukun dan posisinya berada di akhir kata, maka dibaca dengan memantul secara kuat. Contohnya seperti berikut. Ini adalah contoh qalqalah sugro. Di sini huruf qalqalahnya apa teman-teman? Betul, ada huruf jim sukun. Karena posisi huruf jim ini di tengah kata, maka pantulan suaranya diayunkan secara ringan agar tidak memutus aliran bacaan. Contohnya seperti yaj'alu, yaj'alu, yaj'alu. Jadi tipis teman-teman, nggak dibaca tebal seperti yaj'alu, itu yang salah. Jadi dibacanya secara tipis, yaj'alu, seperti itu. Kemudian untuk contoh qalqalah kubro, yaitu jika teman-teman menemui salah satu dari huruf qalqalah yang posisinya berada di akhir kata, baik dia berharokat sukun atau tidak, karena posisinya di akhir ayat maka diwaqaf, maka dibaca dengan qalqalah kubro, yaitu bacaannya dipantulkan atau ditekan dengan kuat dan jelas. Seperti contoh berikut.
al-falaq. Al-falaq. Beda dengan yang yaj'alu tadi. Kalau yaj'alu tadi dibaca secara tipis, yaj'alu. Kalau yang al-falaq dibaca al-falaq. Jadi memantulnya secara jelas, ditekan di tenggorokan sini al-falaq. Jadi dipantulkan lagi dan ditekan secara kuat. Kemudian terus lainnya ahad. Itu teman-teman ya. Kalau qalqalah sugro maka dipantulkannya secara tipis, yaj'alu. Kalau qalqalah kubro secara kuat dan jelas, al-falaq. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian berikut pemetaannya. Rangkuman visual qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Apa saja? Ada huruf ko, ada huruf to, ada huruf ba, ada huruf jim, ada huruf dal. Nah, kemudian jika salah satu dari 5 huruf tersebut terdapat di akhir kata atau waqaf, maka termasuk qalqalah kubro sekali dan dibaca dipantulkan dengan kuat dan jelas. Contohnya seperti ahad dan al-falaq. Kemudian jika ada huruf ko, ada huruf to, ada huruf ba, ada huruf jim, ada huruf dal di tengah-tengah kata dan berharokat sukun, maka dibaca dengan qalqalah sugro, yaitu dengan cara dipantulkan secara ringan atau tipis. Contohnya yaj'alu. Coba diulangi teman-teman. Yaj'alu. Nah, baik, mungkin nanti bisa dipraktekkan ketika kalian membaca Al-Quran dan diperhatikan lagi. Jika kalian membaca Al-Quran kemudian di tengah-tengah bacaan kalian menemui salah satu dari huruf qalqalah, jangan lupa membacanya dengan cara dipantulkan. Nah, kemudian kalau kalian menemui salah satu huruf qalqalah tapi posisinya ada di tengah kata, dipantulkannya secara apa? Betul, secara ringan atau tipis. Nah, itu termasuk qalqalah apa teman-teman? Qalqalah sugro. Kemudian jika teman-teman mengaji di rumah dan baca Al-Quran terus menemui salah satu di antara huruf qalqalah ini yang terletak di akhir kata atau waqaf, maka cara membacanya dipantulkan dengan keras atau dengan jelas teman-teman. Contohnya seperti tadi yang ada ahad atau al-falaq. Nah, Bapak harap kalian bisa memahami cara membaca qalqalah dengan benar dan tidak hanya sekedar disukun saja atau yaj'alu gitu, bukan. Akan tetapi diperhatikan dan dipantulkan dengan jelas ketika kalian menemui bacaan qalqalah. Baik anak-anak, jangan lupa dipraktekkan ya ketika di rumah. Ketika kalian mengaji jangan lupa dipraktekkan untuk bacaan qalqalahnya. Sekian bacaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.